Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi petani kopi Indonesia tanpa terkecuali. Di edisi kali ini saya itu sedang melakukan pembabatan gulma sekaligus pemangkasan naungan yang ada di kebun kami. Sebelum nonton channel kami kali ini, sebaiknya jangan lupa di like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Semoga sedikit ada manfaatnya bagi teman-teman sahabat petani kopi. Di edisi kali ini, yaitu ketika saya melakukan pembabatan rumput ataupun gulma, yaitu sudah sering saya paparkan di YouTube kami sebelumnya, yaitu saya itu tidak pernah melakukan yang namanya penyemprotan herbisida ataupun obat-obat rumput yang lainnya, sehingga yang terjadi di kebun kami sekarang seperti ini. Ketika sudah memasuki musim penghujan tiba di bulan-bulan 9 kayak sekarang ini, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan di kebun kita masing-masing? Yaitu teman-teman perlu diketahui bahwasanya di kebun kami itu MDPL-nya sangat rendah, makanya di kebun kami itu memang sengaja saya tanamkan naungan karena antisipasi kami ketika musim kemarau tiba, yaitu panasnya luar biasa. Kembali ke pembahasan yang tadi, untuk untuk menanggulangi rumput-rumput yang ada di kebun kami, sebaiknya kalau kami pribadi itu tidak pernah melakukan penyemprotan, kita hanya melakukan koret secara manual seperti ini aja. Yang penting ini roboh aja. Pada intinya rumput ini tidak nyampe pada batang kopi, tidak menutupi batang kopi, dan pupuk ini dan rumput-rumput ini akan menjadi pupuk kompos. Itu keuntungannya satu. Yang kedua kalinya, lahan kita, tanah kita itu meskipun subur sekalipun, ketika kena dikena obat herbisida, dia lambat laun akan mengalami penurunan dari segi pH tanah dan kesuburannya. Makanya saya itu tidak pernah melakukan yang namanya penyemprotan. Saya lakukan hanya seperti ini. Setelah itu kita timbun di pangkal-pangkal di terasan kopi ini. Dan ini akan menjadi pupuk kompos satu. Yang kedua kalinya, tanah yang tidak pernah kesentuh yang namanya herbisida, kesuburannya akan terjaga. Seperti itu. Ya memang pekerjaannya itu lebih berat sebenarnya. Kalau tidak pakai manual ya harus pakai mesin babat, seperti itu aja. Kenapa saya itu tidak melakukan mesin babat? Karena di tempat kami yaitu penuh dengan bebatuan. Ini teman-teman, ini batu semua, bisa jenengan lihat itu batu semua ini padahal. Tetapi kenapa kok kopinya alhamdulillah masih dibilang stabil, bisa dibilang ya subur, karena yaitu tidak pernah saya lakukan penyemprotan. Itu kunci utama sebenarnya dalam pertanian kopi. Yang kedua kalinya, ketika sudah memasuki musim penghujan seperti ini, semua naungan yang ada, apalagi sekarang masih memasuki pembungaan belum selesai seperti ini teman-teman. Ini paling tidak 2-3 hari lagi yang ini akan mekar. Bunga-bunganya ini akan mekar. Dan langkah yang harus kita lakukan yaitu ketika sudah di kebun kita seperti ini, naungannya harus kita pangkas ke semuanya. Jangan disisakan lagi yang namanya naungan ketika ada di MDPL rendah, apalagi di MDPL tinggi yang tidak perlu naungan. Kalau di MDPL rendah harus memakai naungan. Ketika musim penghujan kita pangkas ke semuanya naungan seperti itu. Saya lakukan pemangkasan barusan. Di samping kita pangkas, kalau kita tidak memelihara kambing atau sapi ya kita buang, kita taruh di pangkal kopi aja, di bawah pohon kopi aja. Itu akan menjadi pupuk kompos. Kalau tidak seperti itu ya kita manfaatkan buat pakan ternak aja. Satu keuntungannya kita memangkas yaitu naungan itu ketika sudah sinar matahari sudah sempurna seperti ini teman-teman.
dia akan menjaga kestabilan yang namanya mata yuyu yang seperti ini. Bisa dengan lihat nih, ini kalau terlalu rimbun teman-teman, yang seperti ini, ketika sudah memasuki mata yuyu seperti ini kalau terlalu lembab, ini rawan sekali kerontokan. Sebenarnya ketika sudah memasuki seperti ini, kita harus siap-siap sudah untuk melakukan pemupukan. Di kebun kami masih belum saya lakukan pemupukan, paling tidak di kisaran bulan 11 nanti saya akan lakukan pemupukan. Itu teman-teman bisa dengan lihat. Kenapa saya tidak lakukan pemupukan? Karena pembungaannya itu masih belum selesai. Kita tunggu sampai selesai itu mekar sempurna. Yang ini sudah benar-benar agak besar nanti seperti lada, ya harus kita lakukan pemupukan. Di samping yang ini matahari harus optimal seperti ini, yaitu untuk memancing tunas-tunas baru yang tumbuh di sela-sela bekas-bekas buah seperti ini. Ini masih memasuki B2 teman-teman. Yang ini ketika penyimpanan bahan agak telat, yang seperti ini teman-teman. Jadi bahan yang telat penyimpanannya itu di kisaran bulan 1 atau bulan 2 itu akan berbuah full ketika memasuki B2. Contohnya seperti ini. Dia akan full nanti. Benar-benar rapat ya nanti. Kalau penyimpanannya itu tepat pada waktunya, ketika memasuki B1 dia akan full juga. Nih. Ini masih memasuki B1 teman-teman. Nih, seperti ini. Yang masih memasuki B1, 1, 2, 3, 4 tunas raja itu memasuki B1. Yang memasuki B2, 1, 2, 3, 4, 5, banyak sudah. Berapa bahan yang harus kita pelihara ketika klon itu dominan dengan tunas raja. Pada intinya seperti ini teman-teman. Ketika sudah batang kopi itu di kisaran 4 tahun 5 tahun, ya harus kita sesuaikan dengan batang usia kopi itu sendiri. Mampukah dia menampung bahan-bahan sebanyak mungkin, ya kita harus tampung seperti itu. Kalau sekiranya ini mampu untuk menyuplai nutrisi bahan-bahan B0 atau B1 itu 4 atau 5 tunas raja, kenapa kita harus pelihara 2? Ya harus kita stabilkan dengan nutrisi yang kita beri, pupuk yang kita beri, kira-kira seperti itu. Dan pada intinya seperti ini teman-teman. Jadi ketika sudah seperti ini seharusnya kita lakukan pembabatan ke semuanya. Naungan maupun rumput-rumput ketika musim penghujan seperti ini. Naungan harus kita pangkas total, terus rumput-rumputnya harus kita pangkas, harus kita babat. Dan ini akan terjaga. Mata-mata yuyu ini akan terjaga dari kerontokan. Itu yang paling rawan ketika musim-musim seperti ini. Jadi himbauan dari kami sebenarnya bagi teman-teman yang memiliki lahan di MDPL rendah, itu sebaiknya dilakukan pemangkasan secepat mungkin ketika musim penghujan tiba. Bisa kita lihat yang ini yang memasuki B2 teman-teman. Tuh. Seperti ini. Dan ini masih memasuki B1. Sudah seperti ini teman-teman. Itu B1 juga. Itu sudah mata yuyu ke semuanya. Ini masih memasuki B1. Beginilah ketika penyimpanan bahan tepat pada waktunya, yaitu meskipun memasuki B1 dia akan full seperti ini. Bisa kita lihat, belum saya lakukan pemupukan karena pembungaannya ini masih belum selesai. Kita tunggu paling tidak di bulan 11 kita pupuk. Ini masih memasuki B1 juga seperti ini. Banyak B1-nya, 1, 2, 3, 4, 5 dengan ini. 5 tunas raja memasuki B1. Sedangkan B2 yang di bawah itu 1, 2, 3, 4 juga. Berarti 8 tunas raja kita pelihara. Untuk keseimbangan produksi kopi di kebun kita,
sebaiknya kita lakukan seperti itu. Yang ini teman-teman, ini sama saja, itu akan saya ambil nanti entrestnya itu, karena itu belum ada tanda-tanda pembungaan. Sedangkan yang lainnya sudah hampir selesai. Pembungaan ini yang terakhir kalinya di tempat kami. Makanya ketika ada bahan yang seperti itu, meskipun itu bagus sekalipun, ya kita buang. Karena itu tidak ada tanda-tanda pembungaan. Kalau tidak ya kita manfaatkan buat entres. Kira-kira seperti itu. Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.